Gak bayangin banget bangun pagi gue menikah. Bahkan udah menikah di samping tempat tidur gue ada aki-aki. Rasanya geli dan jijik banget. Bener-bener geli dan jijik. Di hari ketiga pernikahan gue melihat ini aki-aki masih ngorok, sedangkan gue harus bangun, menyiapkan kopi, sarapan, dan semua kebutuhan aki-aki. Gue berkorban buat keluarga gue. Dari kebangkutan dengan menikahi ini si aki-aki, si kakek-kakek tua ini, keluarga gue diselamatkan, ekonominya dibantu supaya gak jadi bangkrut beneran keluarga gue. Dari kecil gue tumbuh sangat nurut, taat dan patuh kepada kedua orang tua gue. Dilahirkan sebagai anak perempuan yang tidak pernah mengungkapkan rasa keinginannya menjadi apa, pergi kemana, dengan siapa. Semuanya udah diatur sama orang tua gue. Harus sekolah di mana, berteman dengan siapa, jalan dengan siapa, pulang jam berapa, bahkan pada akhirnya gue menikah dengan siapa. Tidak pernah bertanya gue ingin apa, tapi gue harus memenuhi semua keinginan dan ekspektasi keluarga kedua orang tua gue. Mereka menganggap gue pantas mendapatkannya. Gue pantas melakukan tanggung jawab suci dan sakral ini. Bahkan untuk sekedar menyayangi dan mengenal lawan jenis yang gue suka pun, gue tidak berani mengambil keputusan itu. Ketika ada cowok yang mendekati gue, bener-bener tipikal gue dan idaman gue. Tapi ketika orang tua gue melarangnya, bukan gak berani melawan, tapi berusaha backstreet diam-diam. Tapi pada akhirnya rasa keinginan taat dan patuh gue kepada kedua orang tua gue dan keluarga gue mengalahkan rasa sayang dan cinta gue kepada cowok itu. Benar-benar bagian neraka. Apalagi ketika malam menjelang tidur, si aki-aki tua bangkai ini benar-benar kehilangan arah dan tujuan. Dia benar-benar gak pernah mau ngerasa rugi menikahi gue. Dia gak pernah mau merasa menyesal telah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membantu keluarga gue. Jadi dia akan menghabiskan waktu sepanjang malam sampai subuh dan pagi sama gue. Gue harus melayani dia, membuat dia senang, membuat dia happy. Padahal burung kecilnya aja gak pernah bisa berdiri dengan tegak. Dia hanya mementingkan kepuasannya sendiri. Sedangkan gue sebagai wanita muda yang mempunyai rasa keinginan juga yang tinggi, harus memendam rasa. Ya ini demi apa? Demi pengorbanan kedua orang tua gue. Demi untuk keluarga gue gak makan jadi gembel jalanan di kolong jembatan. Gue harus menyenangkan aki-aki tua ini
Satu yang ambil gue positif, seenggaknya gue bukan pelakor. Si aki-aki tua bangka ini dia cerai mati. Istrinya udah gak ada beberapa tahun yang lalu. Anak-anaknya udah gede. Dan sayangnya dia gak punya anak cewek. Dia hanya punya 3 anak cowok. Yang mana ketiga anak cowoknya itu umurnya gak jauh beda sama gue. Kadang gue ngerasa menjadi sangat liar. Menjadi wanita yang terlihat dari luar sangat anggun, tetapi di dalam benar-benar hilang kendali, hilang arah, menjadi sangat liar. Sempat terpikirkan dan tergoda ketika satu waktu gue melihat anak tiri gue. Ya, anak tiri. Tapi dia seumuran sama gue, gak beda jauh umurnya sama gue. Sedikit lebih tua dari gue. Sangat menarik untuk ukuran lawan jenis. Dibandingkan dengan bapaknya yang udah aki-aki tua bangka. Hampir aja itu kejadian. Iya, benar-benar hampir kejadian gue melakukan dengan anak tiri gue. Dan anak tiri gue itu entah kenapa dia malah menikmatinya. Gue gak tahu ke depannya harus kayak gimana. Setidaknya gue harus menyenangi, memuaskan, menghormati suami gue yang tua bangka, yang mana itu adalah bapaknya. Akan sangat aneh dan bingung kalau seandainya gue beneran terjadi yang diinginkan dengan anak tiri itu. Akan jadi berita seperti apa nanti di media sosial. Ibu tiri muda ketahuan berselingkuh dengan anak tirinya yang tampan. Gue menangis, benar-benar menangis.